Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan ekonomi masa demokrasi terpimpin sejak diberlakukannya kembali UUD 1945. Dimulailah pelaksanaan ekonomi terpimpin sebagai awal berlakunya era daring ekonomi, di mana alat-alat produksi dan distribusi yang vital harus dimiliki dan dikuasai oleh negara atau minimal di bawah penguasaan negara. Beberapa langkah yang dilakukannya antara lain membentuk Dewan Perancang Nasional atau yang disebut Depernas dan melakukan sanering mata uang kertas yang nilai nominalnya 500 dan 100. Masing-masing nilainya diturunkan menjadi 10% saja. Tugas Dewan ini menyusun overall planning yang meliputi bidang ekonomi, kultural, dan mental. Pada tanggal 17 Agustus 1959, Presiden Soekarno memberikan pedoman kerja bagi Depernas yang tugasnya utamanya memberikan isi kepada proklamasi melalui grand strategi, yaitu perencanaan, overall, dan hubungan pembangunan dengan demokrasi terpimpin dan ekonomi terpimpin. Strategi ekonomi terpimpin dalam Dekon terdiri dari beberapa tahapan. Pertama, harus menciptakan suasana ekonomi yang bersifat nasional, demokratis yang bersih dan sisa-sisa imperialisme dan kolonialisme. Tahapan kedua, yaitu tahap ekonomi sosialis. Beberapa peraturannya merupakan upaya mewujudkan stabilitas ekonomi nasional dengan menarik modal luar negeri serta merasionalkan ongkos produksi dan menghentikan subsidi. Kesimpulannya, pertama, dinamika politik yang terjadi pada masa demokrasi terpimpin antara lain diwarnai dengan tampilnya dua kekuatan politik di Indonesia yang saling bersaing, yaitu PKI dengan Angkatan Darat. Yang kedua, pada masa demokrasi terpimpin pula, Indonesia melakukan operasi militer untuk membebaskan Papua dari penjajahan Belanda yang dinamakan Trikora. Selain itu, konfrontasi dengan Malaysia juga terjadi yang dinamakan Dwikora. Ketiga, kebijakan ekonomi yang dilakukan pada masa ini antara lain berupa pembentukan Dewan Perancang Nasional dan Deklarasi Ekonomi, serta dilakukan devaluasi mata uang. Proyek mercusuar berupa pembangunan Monas, kompleks olahraga Senayan, pemukiman Kebayoran juga berlangsung.